Dokumen selanjutnya yaitu analisis jabatan. Informasi jabatan. 1. Nama jabatan. Analis tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. 2. Kode jabatan. 3. Unit organisasi. Eselon 2. Inspektorat Kabupaten Lembata. Eselon 3. Sekretariat Inspektorat Kabupaten Lembata. Eselon 4. Subbagian Tata Usaha Organisasi Kepegawaian Data Evaluasi dan Pelaporan. 4. Ikhtisar jabatan. Merencanakan, menyelenggarakan, mengelola, dan mengkoordinasikan data rekomendasi temuan hasil pemeriksaan untuk dijadikan sebagai bahan atau data dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK dan APIP. 5. Kedudukan dalam struktur organisasi. Inspektur, sekretaris, membawahi 3 kasubag, yaitu Kasubag TU Organisasi Kepegawaian Data Evaluasi dan Pelaporan, Kasubag Keuangan dan Perencanaan Program atau Kegiatan, Kasubag Pengelolaan Barang Pengguna dan Perkantoran. Ada 4 irban, yaitu irban 1, irban 2, irban 3, irban 4, dan auditor serta P2OPD. 6. Uraian tugas. 1. Menerima dan mengumpulkan dokumen LHP dari pengolah data administrasi pemeriksaan. 2. Mengkaji dan menganalisa rekomendasi temuan yang termuat di dalam LHP. 3. Menginput data rekomendasi temuan LHP dan tindak lanjut sesuai format masing-masing instansi pemeriksa. 4. Menyajikan data temuan LHP dan tindak lanjut atau data pantau sesuai ketentuan secara mudah dan cepat sesuai kebutuhan, secara berkala sebagai bahan masukan untuk penyelesaian tindak lanjut. 5. Menyajikan data ikhtisar laporan hasil pengawasan semesteran masing-masing instansi pemeriksa. 6. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Organisasi Kepegawaian Data Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Organisasi Kepegawaian Data Evaluasi dan Pelaporan dan atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai tugas dan fungsinya. 7. Bahan kerja. 1. Laporan hasil pemeriksaan untuk diregistrasi. 2. Dokumen regulasi pengawasan SKSE sesuai bahan referensi. 3. LHP Inspektorat Lembata untuk diinput. 4. LHP instansi pemeriksa lainnya untuk diinput. 5. Data tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk membuat ikhtisar laporan TLRHP. 6. Dokumen uraian tugas kontrak kerja dengan atasan langsung untuk membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi. 7. Memo, disposisi SK surat penunjukan dan atau surat perintah tugas, laporan hasil kerja sesuai karakteristik penugasan lainnya. 8. Perangkat atau alat kerja. 1. Laptop, CPU, printer, dan infokus sebagai alat bantu kerja. 2. Tempat kerja yang memadai sesuai ketentuan. 3. Tempat menyimpan hasil kerja yang memadai sesuai ketentuan. 4. Sekelompok ATK sesuai kebutuhan. 9. Hasil kerja. 1. Draft register laporan hasil pemeriksaan. 2. Draft laporan kajian atau telahan rekomendasi hasil pemeriksaan. 3. Draft dokumen rekapan tindak lanjut per OPD OBRIK. 4. Draft dokumen data pantau masing-masing instansi pemeriksa. 5. Draft laporan ikhtisar TLHP. 6. Dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi. 7. Laporan hasil kerja sesuai karakteristik penugasan lainnya. 10. Tanggung jawab. Melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokok analis tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. 11. Wewenang. Menjamin kebenaran dan keakuratan data dan informasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. 12. Korelasi jabatan. 1.
Kepala Subbagian TUOK 2 Pelaksana Analis Bidang Pengawasan. 3. Pelaksana Pengolah Data TGRKND. 4. Pelaksana Pengolah Data Monef TLLHP. 5. Pelaksana Pengadministrasi Persuratan. 13. Kondisi lingkungan kerja. 1. Tempat kerja dalam ruangan. 2. Sirkulasi udara sejuk. 3. Sinar atau cahaya terang. 4. Kebersihan bersih. 5. Suara sepi. 6. Ruangan terang. 7. Getaran tidak ada. 14. Risiko bahaya. 1. Stres. 2. Kejenuhan. 3. Kelelahan. 4. Medis, terlalu lama duduk. 15. Syarat jabatan. Pangkat golongan ruang minimal penata muda 3A. Pendidikan sarjana S1 bidang manajemen atau ilmu administrasi. Kursus diklat 1 penjenjangan prajabatan, 2 teknis, diklat keuangan dan pengawasan. Pengalaman kerja 1 tahun di bidang pengawasan. Pengetahuan kerja, memahami pedoman pengawasan, keterampilan kerja pada komputer, bakat kerja yaitu intelijensia, kemampuan untuk memahami arti kata dan penggunaan secara tepat dan efektif, Q ketelitian. Temperamen kerja, F feeling, D DPC, I influencing, R respond, V vert. Minat kerja 3B faktor, pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat abstrak dan kreatif. 5B pilihan melakukan kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dan dengan proses. Upaya fisik berdiri, berjalan, duduk. Kondisi fisik jenis kelamin pria wanita, postur tubuh tegap, penampilan rapi. Fungsi jabatan D, O, B. 16. Prestasi kerja yang diharapkan. Hasil kerja 1. Daftar register laporan hasil pemeriksaan. 2. Draft laporan kajian atau telahan rekomendasi hasil pemeriksaan. 3. Draft dokumen rekapan tindak lanjut per OPD OBRIK. 4. Draft dokumen data pantau masing-masing instansi pemeriksa. 5. Draft laporan ikhtisar TLHP. 6. Dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi. 7. Laporan hasil kerja sesuai karakteristik penugasan lainnya. 17. Butir informasi lain. Bupati Lembata ditandatangani. Selanjutnya yaitu analis beban kerja. Nama jabatan, analis tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Unit kerja, Subbagian Tata Usaha Organisasi Kepegawaian Data Evaluasi dan Pelaporan. Ikhtisar jabatan, mengumpulkan, mengklarifikasikan, dan menelaah data rekomendasi temuan hasil pemeriksaan untuk dijadikan sebagai bahan atau data dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK dan AP. Nah, ini pada poin 1-5 sepertinya hasil scan-nya terpotong. Jadi kita lanjutkan uraian tugas yang ke-6, yaitu membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Organisasi Kepegawaian Data Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Organisasi Kepegawaian Data Evaluasi dan Pelaporan dan atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai tugas dan fungsinya. Bupati Lembata ditandatangani. Dokumen ini dilengkapi dan dimasukkan ke Badan Kepegawaian Daerah Bagian Mutasi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Setelah itu akan diproses apabila PPK Kabupaten atau Kota instansi asal menyetujui, maka PPK Kabupaten atau Kota instansi asal memberikan persetujuan mutasi. Apabila berkasnya telah diverifikasi dan disetujui oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian instansi asal, dalam hal ini Bupati Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, kita dapat surat persetujuan melepas dari instansi asal. Contoh suratnya seperti ini. Bupati Kepulauan Sangihe, tahunna 11 Oktober 2019.
kepada yang terhormat Bupati Lembata di Leoleba. Nomor 800-31-2589, sifat biasa, lampiran tidak ada, perihal persetujuan mutasi. 1. Berdasarkan permintaan dari Bupati Lembata dengan surat nomor ... tanggal 30 Agustus 2019, maka yang bertanda tangan di bawah ini nama Jabas Ezar Gagana SEME, Jabatan Bupati Kepulauan Sangihe, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pegawai negeri sipil tersebut di bawah ini nama Yudit, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan, unit kerja, instansi, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Disetujui untuk mutasi ke lingkungan pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ketentuan bahwa pegawai negeri sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebelum ada keputusan pengangkatannya pada instansi baru. 2. Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bupati Kepulauan Sangihe ditandatangani. Tembusan yang terhormat 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado. 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang. 3. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe di Tahuna. 4. Kepala Kantor Regional 11 BKN Manado di Manado. 5. Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 6. Inspektur Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna. 7. Kepala BK Diklat Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna. 8. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna. 9. Judit. Nah, sebelum kita lanjutkan, silakan klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini biar saya semakin semangat buat video yang bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Silakan share video ini buat Bapak Ibu yang sementara mengurus mutasi. Semoga video ini bisa membantu dalam pengurusan mutasi Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjutkan. Setelah dokumen lengkap, semua dokumen saya kirim ke daerah penerima yaitu Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk diinput dokumen tambahan ke SAPK Imutasi. Login Imutasi menggunakan akun SAPK. Saya langsung mengirim semua berkas ke BKD bagian mutasi Kabupaten Lembata untuk diinput ke aplikasi SAPK. Dokumen yang diinput pada SAPK adalah 1.